Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Selvi Arjinza, Septiani Dwi Cahyanti, dan Sidik Rahman Jazuli. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep Nabi dan Rasul, yang meliputi pengertian Nabi dan Rasul, jumlah Nabi dan Rasul, sifat-sifat Nabi dan Rasul, relasi antara Tuhan, Nabi dan umatnya, hingga Nabi dan Rasul menurut orientalis. Yang pertama yaitu pengertian Nabi. Nabi berasal dari bahasa Arab, yaitu naba, yang artinya pemberitahuan yang besar faedahnya, yang menyebabkan seseorang mengetahui sesuatu. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Seorang ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa kata Nabi artinya duta besar antara Allah dan makhluk yang berakal. Menurut ulama lain, arti kata Nabi ialah orang yang memberi informasi tentang Allah, dan Nabi ialah orang yang diberi informasi oleh Allah tentang keesaannya, serta dibukakan kepadanya rahasia zaman yang akan datang, dan dia diberitahu bahwa merekalah utusannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Nabi adalah seorang manusia dari hamba Allah yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 49. Yang kedua yaitu pengertian Rasul. Rasul berasal dari kata al-irsal yang artinya mengutus. Rasul juga berasal dari kata risalah yang artinya pengiriman. Arti Rasul secara istilah yakni mendapat wahyu dan kepercayaan dari Allah dengan syariat dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sebagaimana dalam firman Allah yang tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 44. Selanjutnya yaitu jumlah Nabi dan Rasul. Adapun jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak, sebab jumlah umat atau bangsa di dunia ini juga sangat banyak. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul ada 313 orang. Al-Quran melalui ayat-ayatnya di berbagai tempat hanya menyebutkan nama-nama Rasul Tuhan yang berjumlah 25 orang dan wajib dipercayai oleh kaum muslimin. Mereka itu adalah sebagai berikut. Al-Quran menyatakan bahwa beberapa orang dari kelompok Al-Mursalah sebagai ulul asmi, yaitu mereka yang mempunyai kemauan yang kuat, menghadapi cobaan dan berjuang secara gigih. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang termasuk dalam golongan ulul asmi adalah semua rasul. Jadi kata min yang artinya dari hanyalah menunjukkan keterangan, yakni rasul sebagai utusan Tuhan. Tetapi yang tersohor di antara sekian banyak pendapat itu ialah yang mengatakan bahwa yang dinamakan ulul asmi adalah 5 orang rasul, yakni Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia biasa yang makan dan minum, sehat dan sakit, menikahi wanita dan mencintainya, berjalan di pasar-pasar, mengalami berbagai hal yang lazim dialami oleh manusia, seperti lemah tua, mati, dan sebagainya. Nabi juga mengalami berbagai hal lazim yang dialami oleh manusia biasa. Namun mereka memiliki keistimewaan dan mempunyai sifat-sifat yang luhur dan agung sesuai dengan kedudukannya. Rasul merupakan seorang manusia dari golongan umat itu sendiri, sekalipun ia terambil dari keturunan yang mulia, yang telah dikhususkan serta dipilih oleh Allah dengan berbagai pemberian serta karunia.
baik kebaikan akal pikirannya ataupun kesucian ruhaniyahnya. Oleh sebab itu, Allah mengistimewakan para rasul itu dengan mengaruniakan maziat, yaitu kekhususan-kekhususan serta keutamaan agar dapat mengemban kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam risalat Allah, juga menjadi contoh dan suri tauladan bagi umatnya, baik dalam urusan agama maupun dunia. Ada 3 golongan sifat Rasul, yakni wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib para Rasul. Yang pertama yaitu asidik, yang artinya benar. Wajib hukumnya bagi setiap Rasul itu bersifat benar atau jujur. Yang kedua yaitu al-amanah, artinya kepercayaan. Wajib hukumnya bagi setiap Rasul itu bersifat amanah atau dapat dipercaya mengenai segala sesuatu. Yang ketiga yaitu at-tabligh, artinya menyampaikan. Wajib hukumnya bagi setiap Rasul itu bersifat menyampaikan, yaitu tidak menyimpan atau mencabut segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan harus disampaikan kepada umat manusia. Yang keempat yaitu al-fatonah, yang artinya cerdik dan bijaksana. Wajib hukumnya bagi setiap Rasul itu memiliki sifat cerdik dan bijaksana. Selanjutnya yaitu sifat mustahil Rasul. Sifat yang pertama yaitu al-kidzabu, yang artinya dusta. Mustahil kalau seorang Rasul itu mempunyai sifat pendusta, dalam arti apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Akan tetapi wajiblah bagi Rasul itu mempunyai sifat sidik, yaitu benar dan jujur. Sifat mustahil yang kedua yaitu al-khianah, yang artinya khianat atau tidak dapat dipercaya. Mustahil apabila Rasul mengkhianati ataupun mengubah walaupun sedikit apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada hambanya. Sifat mustahil yang ketiga yaitu al-khitman, yang artinya menyembunyikan. Mustahil bagi Rasul-Rasul itu menyembunyikan atau tidak menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disembunyikan kepada hambanya dari segala macam-macam hukuman. Sifat yang keempat yaitu al-baladah, yang artinya bodoh. Mustahil bagi Rasul-Rasul itu bersifat bodoh atau tumpul otaknya, sehingga tidak sanggup memberikan dalil-dalil dan keterangannya untuk berhujah dengan lawan-lawannya. Sebaliknya, Rasul-Rasul itu bersifat fatonah atau cerdik pandai. Selanjutnya yaitu sifat jaiz Rasul. Adapun sifat-sifat jaiz bagi Rasul ialah sifat-sifat kebolehan yang berupa sifat manusiawi seperti pada umumnya, misalnya makan, minum, tidur, kawin, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu relasi antara Tuhan, Nabi, dan umatnya. Jika di logika, hubungan antara Tuhan, Nabi, dan umatnya sangatlah erat. Tuhan sebagai sang pencipta, Nabi sebagai utusan Tuhan untuk memberikan petunjuk kepada manusia, serta manusia mengimani Tuhan dan Nabi dengan mengerjakan amal soleh atau kebaikan sesuai petunjuk dari Tuhan yang diturunkan lewat Nabi dan ditunjukkan kepada manusia. Selanjutnya yaitu Nabi dan Rasul menurut orientalis. Jadi orientalisme bermakna suatu pemahaman atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungannya. Di kalangan umat Islam membicarakan sosok Nabi dan Rasul, maka hampir bisa dipastikan mereka dinilai sebagai sosok yang mulia, maksum dan contoh terbaik bagi umat manusia. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi para orientalis. Sarjana-sarjana barat yang mendalami dunia timur, mereka menganggap Nabi dan Rasul sebagai penipu yang bodoh, licik, dan lain sebagainya. Namun tidak semua orientalis beranggapan seperti itu.
hanya beberapa orientalis saja. Akan tetapi, kita sebagai orang Muslim hendaknya celaan dan hinaan kepada Nabi tersebut tidak menyurutkan keimanan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari dalam presentasi ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.